Memang di dalam proses peradilan pidana, ya mulai dari penyidikan, penuntutan hingga sampai dengan suatu perkara pidana disidangkan, itu perjalanannya cukup panjang ya. Dari penyidikan untuk masuk ke tahap penuntutan itu ada yang disebut pra penuntutan. Jadi pra penuntutan itu adalah wewenang jaksa untuk meneliti dan menentukan apakah hasil penyidikan polisi sudah memenuhi syarat penuntutan atau tidak. Dilihat dari aspek bukti-buktinya sudah cukup atau tidak. Kemudian keterangan-keterangan saksi yang diperiksa ya. Itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Apa yang perlu atau ada keterangan saksi yang perlu dipertajam. Semua diperiksa di tahap pra penuntutan, sehingga ketika misalnya terdapat kekurangan di dalam hasil penyidikan, jaksa akan kembalikan ke penyidik disertai dengan petunjuk ya. Misalnya dia katakan bahwa terhadap keterangan saksi A, B, dan C tolong diperiksa kembali, dipertajam bagian ini. Atau ada petunjuk lain supaya barang bukti yang disebutkan di dalam ini, barang buktinya disita dong. Nah, itu bagian dari pra penuntutan yang merupakan kewenangan jaksa, karena jaksa sangat berkepentingan untuk suatu berkas penyidikan itu harus kuat, karena di pundaknya jaksa sebuah perkara ditentukan masuk ke dalam proses penuntutan di persidangan. Makanya di dalam undang-undang kejaksaan ya, di dalam prinsip-prinsip penuntutan disebut ada satu ajas yang disebut ajas dominus litis. Ajas ini menentukan bahwa semua perkara pidana mau disidangkan ke pengadilan atau tidak, semuanya ditentukan oleh jaksa. Jaksa punya kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sebuah perkara mau dibawa kemana. Itulah yang disebut prinsip dominus litis. Hakim pun tidak bisa meminta. Hakim boleh saja tahu bahwa sebuah perkara besar sedang ditangani oleh kejaksaan yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Tetapi hakim tidak boleh meminta-minta. Nah, jadi semuanya ini ditentukan oleh jaksa, mau dituntut sekarang atau nanti atau tidak sama sekali, itu berada di tangan jaksa. Karena itu di dalam kemudian ajas ini dirumuskan lebih tegas lagi di dalam undang-undang kejaksaan. Di situ kejaksaan disebutkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan perkara pidana. Karena dia punya kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan perkara pidana, disinilah letak kekuasaan jaksa yang begitu besar tanggung jawabnya dalam semua perkara pidana. Entah itu pidana biasa, pidana khusus, korupsi, penyelundupan, terorisme, dan segala macam itu, jaksa yang menentukan masuk atau tidak ke pengadilan. Nah, dalam kaitan dengan terdakwa Nyonya Valencia, kita melihat ada hal yang menarik. Mengapa kita katakan menarik? Karena ketika perkara masuk ke tahap penuntutan, di mana jaksa sudah membacakan tuntutannya dengan meyakinkan sekali bahwa Nyonya Valencia diminta oleh jaksa supaya divonis 1 tahun. Begitu selesai sidang, Nyonya Valencia membuka rasa dia merasa dijolimi, dia merasa sangat tidak adil, dia yang menjadi korban KDRT, tetapi kok dia jadi terdakwa dan diancam dengan pidana 1 tahun. Dia ungkap ini ke media sosial, serta merta ungkapannya ini menjadi viral, ya, menggugah pimpinan kejaksaan, yaitu Jaksa Agung, begitu juga Polri, semua terperanjat dengan peristiwa ini. Nah, sehingga kita dapat memastikan bahwa mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pra penuntutan, bahkan sampai perumusan surat dakwaan masuk pengadilan, ini semua dilakukan secara tertutup. Terjadi semacam konspirasi ya antara penyidik dan penuntut umum untuk mengkriminalisasi Nyonya Valencia. Dan untungnya ada keberanian dari Nyonya Valencia mengungkap ini di medsos.
Sehingga pada saat ini medsos memiliki posisi penting dalam mengungkap kebenaran, bahkan juga bisa menjadi sarana dalam memberikan keadilan. Kenapa kita katakan medsos itu bisa menjadi sarana untuk memberikan keadilan? Karena kalau tidak diungkap oleh Nyonya Valencia di medsos, maka apa yang terjadi hari ini di mana jaksa membatalkan kembali tuntutannya 1 tahun di dalam rekuisitornya, ya, atau dalam repliknya, itu tidak akan terjadi. Ya, bisa saja Nyonya Valencia akan dihukum 1 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan jaksa merubah tuntutan menjadi 1 tahun dia batalkan menjadi menuntut bebas? Apakah besok hakim akan memvonis bebas juga atau hakim menghukum dia 1 tahun? Ini menjadi pertanyaan yang harus menjadi bahan pengkajian kita semua, ya. Karena bagaimanapun semua proses pembuktian sudah dilalui. Bisa saja pandangan jaksa, ya, yang kemudian dia merubah bahwa yang tadinya terbukti dan menuntut 1 tahun, kemudian dia menyatakan tidak terbukti dan menuntut bebas. Ini hal yang positif, tetapi ini belum menjadi akhir. Karena dia baru akan menjadi akhir dan memastikan itu ketika hakim nanti pada persidangan berikutnya membacakan tuntutannya. Dalam hal hakim, dalam pertimbangan hukumnya, melihat bahwa tuntutan jaksa atau permintaan jaksa membatalkan tuntutannya beralasan, maka hakim akan memutus bebas terdakwa. Tetapi seandainya hakim melihat bahwa sikap jaksa membatalkan tuntutan itu hanya sekedar pencitraan, ya, untuk membangun citra yang baik bahwa kejaksaan dalam kasus ini kembali bersikap secara adil, maka tidak tertutup kemungkinan Nyonya Valencia akan tetap divonis. Apakah itu 1 tahun atau hukuman percobaan atau bisa lebih. Nah, jika kita lihat dari dinamika persidangan, ya, di mana hakim pun dari beberapa kali persidangan sudah tidak simpati lagi kepada sikap jaksa penuntut umum, misalnya dengan menjanji-janjikan berapa kali penundaan persidangan hanya karena belum mendapat rentutnya, padahal ternyata itu kebohongan dari jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa pun berkali-kali berjanji untuk menghadirkan ahli supaya didengar dalam persidangan. Itu pun tidak pernah terpenuhi. Bahkan hakim mengancam akan menggugurkan perkara ini karena jaksa tidak serius. Maka saya dapat memastikan, ya, dengan keyakinan dan melihat dinamika persidangan akhir-akhir ini, saya melihat hakim akan dengan gagah berani membebaskan Nyonya Valencia dari segala tuduhan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dan itu berarti dia bebas murni. Memang jaksa punya kewenangan untuk merubah pendirian. Dia bisa merubah pendirian ketika dalam perjalanannya dia melihat ada suatu peristiwa yang tanpa dia sangka akan muncul. Nah, mestinya peristiwa yang tanpa dia sangka akan muncul itu misalnya dalam persidangan, baik terdakwa maupun penasihat hukum membuktikan hal yang sebaliknya, sehingga tanpa harus jaksa menuntut dulu 1 tahun baru kemudian dia ubah. Itu kan tidak menjadi tanda tanya publik. Tetapi ini menjadi tanda tanya publik dan menjadi masalah hukum karena kesalahan jaksa ini diungkap sendiri oleh terdakwa, tetapi itu dilakukan di luar sidang. Sehingga dengan demikian sikap jaksa merubah pendiriannya dari menuntut 1 tahun menjadi membatalkan lalu menuntut bebas, ini hal yang sah-sah saja. Karena jaksa masih punya waktu dan kesempatan untuk merubah. Nah, tinggal sekarang ini apakah perubahan yang dilakukan oleh jaksa ini kemudian akan diakomodir dan diterima oleh hakim, sangat tergantung kepada hakim memandang perubahan sikap jaksa ini sebagai hal yang positif atau negatif. Karena pada akhirnya juga karena ini masuk kepada proses penuntutan yang hakim harus memutus, maka keyakinan hakim pun menjadi penentu besok. Gitu. Jadi kita masih melihat ada 2 kemungkinan yang terjadi. Hakim akan memvonis dengan pidana penjara yang kita belum tahu berapa.
tetapi bisa juga hakim akan memutus bebas. Karena sebetulnya perkara ini kan perkara yang sangat sederhana. Perkara yang sebetulnya dari awal hak penyidik atau jaksa penuntut umum harus menyelesaikan secara damai atau dengan prinsip restoratif justice atau keadilan restoratif. Hakim, jaksa dan penyidik seharusnya bisa mempertemukan korban dan pelapor, korban dan pelaku untuk duduk sama-sama di mediasi supaya terjadi penyelesaian secara damai. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Seandainya besok itu hakim memutus bebas Nyonya Valencia karena tuduhan dan tuntutan tidak terbukti, maka penyidik, kepolisian, dan kejaksaan harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami oleh Nyonya Valencia selama proses perkara ini berjalan. Pertama, mereka punya kewajiban untuk memulihkan nama baik. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Nyonya Valencia secara moral dan material. Selain penyidik dan jaksa, mantan suaminya Chang Yuching juga harus bertanggung jawab. Karena bisa saja laporan yang dia sampaikan kepada polisi itu adalah laporan-laporan yang direkayasa, tidak mengandung kebenaran. Sehingga implikasi dari putusan bebas besok, seandainya hakim memutus bebas, maka kepolisian, kejaksaan, dan pelapor, ya, mantan suami Nyonya Valencia harus ikut bertanggung jawab untuk memulihkan harkat dan martabat Nyonya Valencia dan menanggung segala kerugian yang diderita oleh Nyonya Valencia baik secara moral maupun material, tanpa Nyonya Valencia harus menuntut ke pengadilan. Jadi ini yang kita mau lihat, sikap jiwa besar dari institusi kejaksaan, katakanlah Jaksa Agung, ya, kemudian berani secara progresif mengoreksi kesalahan anak buahnya, memberikan sanksi administratif kepada anak buahnya, kemudian juga meninjau kembali tuntutan yang sudah diajukan 1 tahun menjadi tuntutan bebas. Ini hal positif yang harus dijadikan budaya hukum yang baik. Ya, budaya hukum yang baik itu apa? Bahwa ketika anak buah di lapangan melakukan kesalahan dan itu dikoreksi, maka pimpinan harus segera respons. Apa responsnya? Tindak anak buah dan luruskan jalan menuju peradilan. Nah, jadi begini, proses peradilan kita ini kan masih secara konvensional, ya. Kita belum begitu banyak berubah, ya, dari cara hukum pidana materialnya atau hukum pidana formil mengenai hukum acara, ya, bagaimana suatu proses perkara dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai persidangan itu masih konvensional. Sehingga dinamika yang terjadi di mana kekuatan media sosial bisa merubah, bahkan mempercepat, mengantarkan Nyonya Valencia dan mungkin juga yang lain-lain ke depan ini begitu cepat mendapatkan keadilan. Ini yang tadi saya katakan harus menjadi budaya hukum kita. Dan ini membutuhkan waktu, ya. Apa yang terjadi dengan kasus Nyonya Valencia itu begitu cepat. Dan ini juga akan mendorong terjadinya perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam KUHP kita itu kan tidak mengatur apakah boleh seorang jaksa yang semula menuntut pidana penjara, kemudian pada persidangan berikutnya dia ubah hanya karena menjadi hal yang sangat menarik dan terbuka ke publik. Sehingga ada semacam terjadi pergeseran, ya. Lembaga peradilan menjadi nomor 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara di proses peradilan bisa bergeser. Orang lebih senang cukup dengan medsos, cukup dengan peradilan melalui pendapat umum, tekanan publik. Nah, ini yang perlu diatur, perlu dirumuskan dengan baik. Dengan peristiwa Nyonya Valencia, DPR dan pemerintah, tentu Jaksa Agung harus mulai memikirkan bagaimana rumusan hukum acara pidana kita ke depan supaya sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kita lihat dalam kasus Novel Baswedan sebagai tersangka dan mau dijadikan terdakwa dalam perkaranya.
ketika berkas perkara Novel Baswedan masuk ke pengadilan Bengkulu, diserahkan oleh jaksa untuk penuntutan lebih lanjut. Tetapi karena desakan massa, kejaksaan berubah sikap, menarik kembali berkasnya atas alasan untuk perbaikan, tetapi bukannya diperbaiki dan dilimpahkan kembali, tetapi perkara dihentikan penuntutannya. Itu pun karena apa? Karena pendapat umum, ya, opini publik yang luar biasa dahsyat, sehingga kejaksaan berubah sikap dengan alasan perkara sudah kedaluarsa. Kalau sudah kedaluarsa, kenapa sudah keburu serahkan ke pengadilan? Atau karena bukti tidak cukup, kenapa dilimpahkan ke pengadilan? Ini kan publik bisa menilai sebagai terjadi kriminalisasi, tidak saja kepada Nyonya Valencia, tetapi juga dalam kasus Novel Baswedan pun kelihatannya seperti terjadi upaya mengkriminalisasi. Jadi medsos punya peran yang sangat positif. Dan kalau medsos ini semua digunakan untuk hal-hal yang positif, saya kira sangat membantu pemerintah, baik dalam dunia hukum, ya, penegakan hukum, pelayanan publik lainnya.